Bapak terkasih, apa kabar di sore hari ini? Di hari Jumat tanggal 26 Juli 2024. Saya Restu Santoso kembali hadir menyapa Bapak dan Ibu selama 1 jam ke depan di dalam program Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Saat ini Ibu Bapak kita akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Bapak Pendeta Profesor Yoas Adi Prasetya. Beliau adalah pengampu mata kuliah Teologi Konstruktif dan Teologi Agama-Agama di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Selamat sore Pak Yoas. Selamat sore, Kak Restu. Selamat Ya, sore, semua sahabat. ya senangnya kita dipanggil sahabat oleh Pak Profesor ya. Semoga kita semua hari ini senang dan tersenyum seperti Pak Pendeta Yoas karena kita akan mendapatkan materi yang saya katakan bahwa ini kita tidak percuma mengikuti kegiatan hari ini. Baik sekali lagi Pak Pendeta Yoas, terima kasih untuk kesediaan Bapak yang kesekian kalinya kayak Pak ya, jadi narasumber di Iya, acara SBS UI. Sebelumnya bahkan udah lama sekali ya, sudah betul, betul. beberapa teman-teman pasti sudah pernah bersua juga gitu di webinar di acara SBS UI bersama dengan Pak Pendeta Yoas. Baik, Ibu Bapak terkasih, topik kita pada sore ini adalah kesehatan mental dan gereja. Tuhan menginginkan segenap keberadaan kita, termasuk kesehatan mental kita, untuk kita persembahkan di dalam penyembahan bagi Dia. Tapi apakah kita masih bisa gigih berjuang dan ulet mempertahankan kesehatan mental kita di tengah gempuran masalah ataupun goncangan dari perkataan, sikap yang tidak menyenangkan yang kita peroleh dari sekeliling yang acap kali mungkin menjatuhkan atau bahkan meremukkan hati kita. Dan bagaimana hal itu dapat menemukan keindahan dalam realitas yang buruk itu. Lalu bagaimana kita bisa menerima kerapuhan diri sementara orang lain menginginkan kita tetap menjadi pribadi yang terus tersenyum dan menyenangkan. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi seorang Kristen yang penuh dengan kasih, tapi hati kita tuh diremukkan, jiwa kita terkena panah yang begitu menyakitkan, bahkan problema yang tidak henti-hentinya. Nah, hari ini Bu Bapak, kita pasti, saya percaya, kami percaya bahwa kita akan mendapatkan hal-hal yang begitu manis untuk kesehatan mental kita. Yang pastinya ini akan membantu kesehatan mental kita untuk tetap terjaga, tetap baik di tengah relasi kita dengan sesama. Bahkan kaitannya tentu saja dengan Tuhan. Bagaimana relasi kita tetap indah dan penuh cinta kasih. Mari Bu Bapak kita belajar dari narasumber hebat kita bersama dengan Pak Pendeta Profesor Yoas Adi Prasetya. Karena itu tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai acara ini dengan terlebih dahulu berdoa. Saya akan pimpin kita semua dalam doa. Kita berdoa. Kristus, kau memperkenankan kami untuk hadir bersama dan bersuah, yang walaupun via online, melalui Zoom meeting ini. Tapi kami percaya cinta kasih-Mu terus ternyata, dan kami rasakan di dalam kehidupan ini. Kau selalu merengkuh hati kami ini dengan cinta, merengkuh kerapuhan kami, dan kau juga akan membantu narasumber hebat kami, Pak Pendeta Iwas, dalam menutur katakan materi tentang kesehatan mental yang kami terus perjuangkan di dalam kehidupan realitas yang penuh dengan gelombang masalah ini. Bersamamu Kristus, Engkau hadir melalui kegiatan atau acara hari ini. Dalam namamu, kami bersembah. Amin. Pak Pendeta Yohan, sesi pertama ini kami serahkan kepada Bapak untuk memaparkan topik. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih, Kak Restu. Selamat sore, sahabat semua. Kita akan bicara soal kesehatan mental dan gereja kita. Sebuah tema yang semakin lama semakin dekat dengan hidup kita. Dan izinkan saya mulai dengan mengutip satu ayat yang banyak membantu saya, sementara saya bergumul juga dengan kesehatan mental saya. Sejak awal saya ingin menyatakan bahwa saya selama beberapa tahun terakhir ini memang bahkan juga bergumul dengan eh, khususnya dua jenis kesehatan mental illness saya. Yang pertama sekitar tahun 2015-2017 saya mengalami depresi
Dan sampai hari ini saya terus bergumul dengan anxiety atau kecemasan, walaupun dalam level yang tidak berat begitu. Tapi saya harus meminum obat untuk itu. Ayat ini sangat membantu saya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu, sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat ini ingin mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dalam situasi apapun kita berada, kita adalah ciptaan Tuhan dan kita mensyukuri betapa ajaib Tuhan menciptakan kita. Kita bicara soal kesehatan mental dan ketahuilah bahwa mental illness atau ketidaksehatan mental sebenarnya begitu dekat dengan kita. Hanya saja tidak dengan mudah kita bisa melihat, oh orang itu sedang mengalami anxiety, yang itu sedang depresi dan seterusnya dan sebagainya. Dan karena itu para ahli mengelompokkan mental illness ini ke dalam apa yang disebut sebagai invisible disability, disabilitas yang tidak kelihatan. Kalau yang visible disability itu mudah ya, misalnya orang buta, orang tuli, dan seterusnya itu orang tuli mungkin juga kalau tidak dalam situasi tertentu tidak kelihatan. Orang buta atau orang yang lumpuh dan lain sebagainya itu kelihatan. Tapi orang yang bergumul dengan kesehatan mentalnya tidak mudah untuk ditengarai begitu. Dan kita makin dekat, makin makin akrab dengan situasi itu. Kenapa? Khususnya setelah pandemi COVID-19 ini. Pada saat ini, menurut data WHO, ada 1 dari 4 orang terdampak di seluruh dunia. Ya. Jadi kalau di kolom di Zoom ini ada 92, ya tinggal dibagi 4. Nah, kira-kira itulah yang jumlah orang yang harus bergumul dengan kesehatan mental ya. Dan di setiap tahun 700 orang melakukan bunuh diri. Dan ini jauh lebih banyak dari orang yang mati karena malaria. Bunuh diri adalah penyebab terbesar keempat kematian dari anak-anak muda usia 15 sampai 29 dan dalam hal ini perempuan ternyata lebih banyak daripada laki-laki. Hampir 9 dari 10 orang dengan kondisi mental mengalami stigmatisasi dan diskriminasi. Saya akan bicara banyak soal ini nanti. Nah, di negara maju, ini masih di negara maju ya, 5 dari 10 orang yang membutuhkan perawatan karena ketidaksehatan mentalnya itu ternyata tidak bisa mendapatkannya, entah karena finansial, entah karena tidak tersedia fasilitasnya. Dan jumlah ini kemudian makin banyak lagi di negara berkembang. Ya, 9 dari 10 orang tidak mendapatkan treatment yang memadai. Dan ketahuilah bahwa kita memasuki a new pandemic. Orang mengatakan demikian, yaitu the pandemic of mental health. Pandemi dari kesehatan mental. Khususnya setelah tahun pertama COVID-19, angka anxiety dan depresi naik 25%. Nah, ini semua mestinya membuat kita sadar bahwa, oh ini serius sekali. Dan eh, ternyata tidak jauh dari kita. Maka pertanyaannya kemudian adalah apakah gereja sudah menjadi rumah yang ramah bagi mereka yang bergumul dengan kesehatan mental mereka? Pertanyaan ini terkesan sebuah pertanyaan retorik karena jawabannya jelas, oh ya pasti gereja harus menjadi rumah yang ramah, terbuka bagi setiap orang, termasuk mereka yang bergumul dengan anxiety, depresi, ya, bipolar, ya, ketika satu saat depresi atau manik dan lain sebagainya. Tapi apakah demikian kenyataannya? Saya harus mengatakan tidak. Kita harus mulai dengan sebuah pengakuan bahwa gereja seringkali gagal. Saya bicara gereja secara umum, generik ya, pada umumnya. Dan ini terlihat dari testimoni pedih dari seorang warga gereja ini. Dia mengatakan demikian. Ketika seseorang pulang ke rumah setelah operasi lutut, separuh gereja membawa makanan dan mengirimkan kartu ucapan semoga cepat sembuh. Ketika suamiku pulang ke rumah dari rumah sakit setelah usaha bunuh diri, lemari es kami tetap kosong. Nah, ini menandakan bagaimana orang tidak nyaman berhadapan dengan suicidal attempt, usaha bunuh diri, orang yang mengalami depresi, anxiety, dan lain sebagainya.
Padahal itu dekat dengan kita. Ya, mungkin orang yang duduk di sebelah kita di gereja, atau mungkin orang yang diam di bawah satu atap dengan kita. Nah, apa yang gereja selama ini lakukan terhadap mereka? Setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, ini yang paling menyebalkan menurut saya adalah demonisasi. Jadi kalau ada orang yang mengalami depresi dengan sangat mudahnya, kemudian orang-orang gereja mengatakan, wah ini ada kuasa gelap ini, dia dikuasai oleh kuasa gelap. Ya, si jahat ini dengan mudahnya disimpulkan demikian, ya. Atau stigmatisasi, wah pasti ada dosanya nih orang ini, ya. Dia menyimpan sesuatu dari Tuhan nih, ya. Ini pasti ada jahatnya ini orang ini, nggak kuat imannya dan seterusnya dan sebagainya. Atau omisi itu apa ya, pengabaian, tidak dianggap, ya, bahkan tidak dibicarakan sama sekali. Coba Anda teliti gereja Anda masing-masing dalam setahun 52 minggu, berapa banyak pendeta Anda, atau jika Anda pendeta, berapa banyak Anda berkhotbah tentang kesehatan mental atau setidaknya menyinggung persoalan kesehatan mental ini. Dan semua itu kemudian berujung pada praktek, yaitu diskriminasi. Misalnya, ketika seorang yang sangat beriman, sangat punya talenta, punya hati untuk Tuhan, kemudian dia dipilih dan dia bersedia untuk menjadi pelayan, penatua katakanlah atau aktivis, dan dengan mudahnya oleh pimpinan dikatakan, oh nggak bisa dia. Saya tidak mau dia kemudian menulari anggota yang lain karena kecemasan atau depresinya gitu. Masa pelayan Tuhan depresi gitu. Nah, ini yang terjadi Sastra dengan gereja kita. Padahal itu semua muncul karena ketidakpahaman tentang apa sebenarnya mental illness itu. Ya. Kalau ada orang yang cerita kepada Anda di gereja, oh saya tiap hari sekarang harus suntik insulin karena diabetes, atau saya minum metformin karena diabetes. Apakah Anda akan melakukan 4 ini? Oh itu karena Bapak berdosa itu, oh itu karena Ibu dirasuk setan gitu. Kan enggak. Lalu apa bedanya dengan mental illness? Yang satu sakit tubuh, yang satu sakit jiwa. Ya, kejiwaannya mengalami gangguan. Ya. Padahal itu karena eh, tubuh yang begitu kompleks, yang satu terekspresi ke dalam diabetes, kolesterol, jantung, yang lain terekspresi dalam anxiety, depresi dan lain sebagainya. Ini tubuh yang sama. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah demitologisasi, melawan mitos-mitos itu. Ya. Nah, setidaknya saya bisa menunjukkan beberapa mitos yang dapat kita lawan, Sastra. Saya akan cepat sekali soal ini. Yang pertama adalah ada mitos yang selalu muncul. Orang Kristen yang beriman nggak mungkinlah sakit secara mental. Orang beriman kok percaya pada Tuhan. Orang Kristen yang sehat secara spiritual akan sehat juga secara mental. Jadi, kalau dia punya penyakit mental, itu tandanya dia lemah spiritual. Nah, orang yang mengatakan ini, saya akan tantang apakah dia mau dan bisa mengatakan bahwa Ayub, Yeremia, ya, Elia adalah orang-orang yang semacam itu, karena Alkitab dengan sangat jelas memberi contoh bagaimana pahlawan-pahlawan iman ini punya problem dengan kesehatan mental mereka. Mereka mengalami depresi, anxiety. Yeremia misalnya dengan sangat gelap dia berkata, ya hari ini hari lahirku, hari kematian, lebih baik aku mati. Ya. Dia mengalami apa, pemikiran untuk bunuh diri dan seterusnya. Mitos yang kedua adalah, oh, udahlah, gampang itu mengatasinya. Obat satu-satunya dari penyakit mental adalah doa dan aktif di gereja. Ya. Jadi kalau Anda nggak aktif, ya salah sendiri. Ini yang terjadi. Yang ketiga adalah penyakit mental ini penyebabnya adalah dosa yang tidak dibereskan. Ini mitos. Banyak pahlawan-pahlawan iman, dan saya bisa sebutkan bahkan sampai abad yang ke-20 ini, orang-orang yang begitu mencintai Tuhan, imannya begitu mendalam, dia tetap bergumul dengan kesehatan mentalnya. Yang keempat, saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolong. Biarlah itu menjadi ranah profesional. Nah, ini mitos.
Betul bahwa orang yang bergumul dengan mental illness dia harus ditolong secara profesional oleh psikolog, psikiater, ya, pendeta misalnya. Tetapi juga Anda dan saya sebagai sesama warga jemaat bisa menolong. Bagaimana caranya? Menjadi sahabat, menjadi orang yang paham, orang yang membuka diri untuk menemani dan seterusnya dan sebagainya. Semoga nanti kita punya waktu untuk bicara soal itu. Yang kelima, orang yang berhasil dalam hidupnya, sukses secara finansial, tidak akan mengalami penyakit mental. Hanya orang miskin yang lebih mudah mengalaminya. Anda akan terkejut bagaimana depresi, anxiety, ya, itu dialami tanpa mengenal usia, jenis kelamin, agama, tanpa mengenal status sosial, tingkat ekonomi, dan lain sebagainya. Ini juga mitos. Yang keenam, nah ini pendeta dan pejabat gereja pasti beres dan sehat secara mental. Ketika saya coming out di beberapa kesempatan, oh saya sedang depresi nih, saya sedang tidak baik-baik saja. Hah? Pendeta masa bisa depresi? Gitu. Lalu saya jawab, loh memang ada pendeta yang tidak pernah depresi. Jadi ini tidak soal apakah Anda ini orang yang pelayan gereja atau tidak gitu ya. Yang ketujuh, nah ini juga mitos karena dibarengi dengan bias gender. Bahwa laki-laki itu karena lebih rasional akan lebih tegar menghadapi masalah hidup dan karena itu lebih sehat secara mental daripada perempuan. Ya. Ini mitos juga. Mitos kedelapan, orang yang mengaku mengalami masalah mental itu kan cuma cari perhatian aja sebenarnya. Penyakit mental itu pilihan. Ya. Jadi respons pertama kita kalau ada orang yang mengalami anxiety begitu ya, udah jangan khawatir. Loh, ya bagaimana caranya? Karena dia tidak mampu untuk mengatasi kekhawatirannya. Dia terbelenggu oleh kekhawatirannya. Sama seperti oh saya diabetes. Ya jangan diabetes. Ya bagaimana caranya? Harus obat. Demikian juga orang yang bergumul dengan mental illness-nya. Yang kesembilan, anak-anak muda itu nggak akan bermasalah secara mental. Mereka itu masa happy-happy gitu ya. Itu hanya karena masalah emosi, pengaruh hormon, pertumbuhan gitu ya. Ketahuilah bahwa pada masa kini begitu banyaknya anak muda yang bergumul dengan depresi, keinginan bunuh diri, anxiety ya dan banyak yang lain ya. Yang ke-10, jika Anda mengalami kesehatan mental, Anda ini punya IQ rendah. Jadi kalau IQ tinggi itu nggak mungkin lah. Pasti bisa rasional gitu. Ini juga mitos yang sama sekali keliru, Bapak Ibu Sarah. Ya. Yang ke-11, udahlah nggak usah bicara soal kesehatan mental. Nanti kalau memang ada orang yang punya masalah. Tidak, Sasra. Anda harus peduli pada kesehatan mental Anda. Justru ketika Anda belum bermasalah, jangan nunggu bermasalah. Sama seperti udahlah sekarang makan enak-enak nantilah kalau kalau apa asam uratnya 10 nah itu baru kita jaga makanan. Jangan, justru kesehatan mental itu harus dirawat, dijaga setiap hari. Ya, dan yang terbaik adalah ketika Anda belum punya simptom dan belum belum masuk ke dalam persoalan yang serius begitu. Yang ke-12 adalah mitos yang mengatakan bahwa orang dengan masalah mental pasti berperilaku violent, ya, dan tidak dapat ditebak perilakunya. Sejak kecil saya selalu diajari orang-orang tua zaman dulu kalau ada orang yang punya gangguan jiwa, ya, lalu jangan dekat-dekat, wah nanti kamu bisa dilempar batu dan lain sebagainya. Tidak, saya. Ya, ini mitos juga. Ya. Yang ke-13, udahlah tidak ada harapan. Ini nggak bisa sembuh. Ya. Ya. Ada situasi-situasi mental yang memang tidak bisa pulih, tetapi bisa di-manage, bisa ditangani, dan karena itu harus ditangani. Dan akhirnya yang ke-14, terapi konseling dan self-help itu nggak berguna lah.
cukup meminum obat dari psikiater. Ini mitos yang sangat keliru dan membahayakan. Betul bahwa orang pada situasi tertentu, ketika dia tidak lagi mampu untuk menangani situasinya, dia membutuhkan psikiater, membutuhkan obat tertentu. Tetapi tidak cukup dengan itu. Pendekatannya harus holistik dan multidisipliner. Dia juga membutuhkan konseling dari psikolog, mungkin dari pendeta. Dia butuh menata hidupnya dengan self-help, dengan terapi-terapi tertentu, dan seterusnya, dan sebagainya. Nah, dengan cepat saya paparkan apa yang saya lihat sebagai 14 mitos mengenai kesehatan mental. Dan jika Anda masih memiliki setidaknya satu atau dua dari 14 ini, mungkin ini saatnya Anda mempertimbangkan ulang kekeliruan pemahaman semacam itu. Ya. Pada akhirnya, tolong kita pahami bahwa kesehatan mental itu sama dengan kesehatan ragawi kita. Ya. Raga, mental, spiritual, sosial, intelektual, semua ini membentuk ya dimensi-dimensi yang menyatu dalam hidup manusia dan semuanya seyogyanya berujung kepada apa yang disebut sebagai well-being. Tuhan mau kita hidup dalam kepenuhan, well-being. Ya, atau saya terjemahkan dengan kesentosaan. Ingat apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dan pencuri kita sekarang adalah soal mental illness. Ya. Atau mungkin juga soal ketidakseimbangan mengatur waktu, ketidakseimbangan dalam dimensi kehidupannya. Tetapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ketika para teolog, para pendeta, para ilmuwan di bidang teologi dan iman Kristen mendalami isu atau topik well-being ini, mereka sampai pada dua kesimpulan yang penting. Apa itu? Yang pertama adalah well-being kita sebagai anak Tuhan itu sifatnya haruslah multidimensional. Menyangkut fisik, menyangkut mental, spiritual, sosial, ya, intelektual, dan lain sebagainya. Nah, semua dimensi kehidupan manusia itu harus menyatu dan semuanya berperan dan masing-masing berperan untuk memekarkan, ya, flourishing. Kayak bunga itu mekar, kayak tanaman itu mekar. Atau kalau tidak seimbang dan tidak secara multidimensional tidak sehat secara utuh, bisa membuat kita layu, tidak well lagi kita. Jadi multidimensionalitas ini penting sekali. Nah, dunia sekuler memakai kata yang lain, misalnya holistik, gitu ya. Tetapi yang kedua adalah kesentosaan atau well-being ini juga bersifat komunal. Memang orang per orang itulah yang mengalami, tapi orang itu dalam teologi Kristen dipahami sebagai person in relation, pribadi dalam relasi, pribadi dalam persekutuan. Maka kesehatan mental Anda dan saya sangat bergantung dari bagaimana well-being Anda dalam relasi dengan komunitas. Komunitas itu bisa berarti persahabatan Anda, keluarga Anda, dan itu sebabnya perlu pada malam ini kita bicara soal gereja. Ya. Nah, maka saya sungguh berharap uh, hari ini bisa menjadi momen bagi para aktivis memimpin gereja untuk serius. Gereja harus menjadi rumah yang ramah untuk mereka yang bergumul dengan kesehatan mental mereka. Mulai dari mana? Ini usulan saya. Mulailah dari mempercakapkan, menurut Anda gereja itu apa sih? Kita sering bicara gereja itu tubuh Kristus. Dan kalau tubuh itu bersifat multidimensional, ketahuilah bahwa harus ada dimensi mental yang juga diperhatikan, ditata layani dengan serius di sana. Ya. Paus Fransiskus misalnya, Paus yang sekarang di Gereja Katolik memakai istilah field hospital. Gereja itu adalah rumah sakit di lapangan. Ya. Gereja itu bukan museum bagi orang kudus
Anda masuk ke museum itu lihat, wah ini orang-orang suci. Tapi yang datang ke dalamnya adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang kesepian, orang-orang yang bergumul dengan kesehatan mental, orang-orang yang konflik. Jadi kalau Anda merasa apa namanya tidak suka dengan gereja karena wah di sini banyak konflik, ya memang itu tempat orang konflik, mencari rekonsiliasi. Di sana kok orang melakukan dosa, ya Anda mau cari dosa di mana tempat terbaik? Gereja. Tetapi di gereja juga lah tempat terbaik di mana dosa diakui. Dosa dapat dinyatakan dengan jujur. Dan di sana juga anugerah Tuhan diberitakan. Ya. Apakah kita berani mengimajinasikan gereja sebagai komunitas yang rapuh? Orang-orang yang datang adalah orang-orang yang tidak sempurna. Karena itu berhentilah mencari gereja yang sempurna. Sebab Anda nggak akan ketemu. Dan kalaupun Anda ketemu, jangan masuk ke sana. Karena begitu Anda masuk ke sana, gereja yang sempurna itu akan menjadi tidak sempurna. Karena Anda masuk. Karena memang gereja adalah komunitas dari orang-orang yang tidak sempurna. Nah, penting bagi pemimpin gereja untuk punya imajin, ya. Citra gereja itu apa sih sebenarnya? Ya, tentu yang kita temukan juga begitu banyak sumbernya dari dalam firman Tuhan. Nah, untuk membuatnya lebih praktis, saya akan masuk karena waktu kita yang sangat terbatas untuk bagaimana imaji itu kemudian dituangkan ke dalam praktek menggereja kita. Saya akan berikan 10 langkah. Ini berdasarkan pengalaman, tapi tiba-tiba saya menemukan link yang menarik dan saya modifikasi di sana sini ya. Yang pertama, kalau Anda seorang pelayan gereja, aktivis gereja, dan ada anggota jemaat yang punya masalah mental, pastikan kapan dan kemana kita merujuk ke profesional. Miliki jejaring dengan psikolog, psikiater, dan pekerja sosial. Di GKI Pondok Indah, di mana saya melayani, kami punya yang namanya MHM, Mental Health Ministry. Dan itu kami bentuk pada masa pandemi COVID di pertengahan. Karena tadinya kami banyak sekali aktif di kesehatan, ekonomi, dan para pendeta kemudian sharing, oh kok banyak ya yang tiba-tiba mengaku depresi, anxiety, bahkan ada yang mau bunuh diri gitu. Lalu kami berketetapan, mari kita buat mental health ministry. Sampai sekarang kami terus memberikan pelatihan, pembinaan, dan seterusnya. Kami juga punya jejaring. Jika ada yang membutuhkan pelayanan psikiater, ini nomornya, psikolog ini nomornya, dan seterusnya, dan sebagainya. Ya. Nah, para pendeta pada masa kini tentu lebih akrab melakukan konseling dengan mereka yang bergumul dengan kesehatan mental mereka. Ya. Biasanya begitu konseling selesai ya sudah selesai. Jangan. Tetaplah berhubungan dengan orang yang bergumul dengan penyakit mental, juga dengan keluarganya. Karena penyakit mental ini bersifat sosial, komunal, sehingga orang yang misalnya hidup dalam depresi, keluarganya juga terimbas luar biasa. Ya. Perhatikan dengan apa terus-menerus gitu. Yang ketiga, doronglah jemaat untuk memperlakukan orang dengan penyakit mental sama seperti mereka memperlakukan orang lain dengan penyakit yang lain. Jangan didiskriminasi, jangan dijauhi, jangan dipandang dengan jijik begitu. Ya. Yang keempat, rencanakanlah hari atau ibadah khusus yang didedikasikan untuk isu kesehatan mental. Ya, misalnya mental health uh, uh, day, hari kesehatan mental dunia dan seterusnya. Yang kelima, bicarakanlah isu kesehatan mental di acara-acara gerejawi, termasuk dan khususnya khotbah. Dan khotbah ini penting kenapa? Karena hari Minggu adalah hari di mana begitu banyak orang hadir, menyiapkan hati, waktu, pikiran mereka untuk menyimak firman Tuhan. Relasikan firman Tuhan itu dengan bagaimana kita harus memperlakukan orang dengan kesehatan mental. Ya. Bicaralah secara terbuka. Karena itu semua akan menghapus stigma-stigma yang menyebalkan tadi itu. Yang keenam, bagaimana dan apa yang bisa gereja lakukan? Berhati-hati dengan bahasa yang dipakai yang dapat menyakiti hati mereka. Ya.
Misalnya orang yang psikotik kemudian kita mengatakan, oh ini orang eh, gila ini. Ya. Khotbah saya entah berapa kali saya mendengar orang berkhotbah dengan memakai ilustrasi, wah orang yang gila, yang udah itu bahasa yang menyakiti hati mereka. Didik jemaat secara serius. Kalau perlu undang bikin webinar seperti ini atau seminar, undang fasilitator yang kompeten. Ya. Dedikasikan tulisan khusus di majalah gereja. Pakai semua usaha untuk karena ini masa di mana begitu banyak orang yang membutuhkan. Dan kalau gereja memiliki bidang kesaksian pelayanan, integrasikanlah isu kesehatan mental ke dalamnya. Dedikasikan dana khusus untuk itu. Ya. Sebab Anda nggak bisa melakukan karya sosial tanpa punya dimensi atau perspektif mental health di dalamnya. Banyak kali orang harus bergumul bukan hanya dengan depresi saja, tapi juga dengan misalnya akibat depresi itu dia kehilangan pekerjaannya dan mengalami kesulitan finansial. Anda bisa bantu secara keuangan, tapi bagaimana dengan depresinya? Dan seterusnya dan sebagainya. Kita bisa bicara soal kesehatan tubuh, tapi kerap kali misalnya saya punya autoimun namanya Crohn's disease. Perut saya ini selalu memberontak dan inflamasi, Bapak Ibu Saudara. Dan dengan mudahnya ketika inflamasi perut saya ini menyerang saya, maka ini akan karena perut itu adalah second brain ya, otak kedua. Ada satu sistem syaraf yang menghubungkan perut pencernaan dengan otak. Sehingga ketika perut ini sedang flare up, kumat, maka dengan mudahnya anxiety saya kumat. Jadi Anda lihat bahwa Anda nggak bisa membantu orang hanya pada satu titik persoalan tanpa melibatkan dimensi-dimensi yang lain. Kalau perlu carikan pondokan, pekerjaan khusus untuk pemulihan. Karena mereka seringkali menjadi korban diskriminasi, diusir, ditolak. Ya, mulailah support group kelompok support bagi mereka dengan penyakit mental dan keluarga. Jadi ini hanya 10 dari banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya. Bagaimana jika Anda sendiri yang bergumul dengan kesehatan mental? Ada 10 hal juga. Yang pertama, yakinlah bahwa pengalaman mental Anda itu valid. Terlepas dari apa kata orang. Ah, kamu cuman bikin-bikin, kamu hanya cari perhatian. Saya ingin katakan yang Anda rasakan itu valid. Tetapi jangan berhenti di situ. Anda harus berjuang. Ya. Latih edukasi dirimu dengan apa yang tengah Anda alami. Kalau apa sih yang Anda alami? Kalau perlu Anda tanya pada ahlinya. Baca bacaan yang terkait dengan itu. Ya. Penyakit mental sama dengan penyakit tubuh lain. Kalau Anda misalnya diabetes, Anda harus mengedukasi diri. Anda tidak boleh memakan misalnya karbo yang berlebihan, menghindari gula itu kan pengetahuan dan sama dengan penyakit mental. Tidak usah merasa malu atau merasa bersalah. Ya, sayangi tubuhmu. Yang ketiga, segeralah mencari pertolongan pihak-pihak yang berkompeten, dokter, psikiater, psikolog, konselor, pendeta, dan lain-lainnya. Ya, tidak ada yang salah dengan itu. Yang keempat adalah cintai dirimu. Yesus menyuruh Anda untuk mencintai diri Anda. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yakinkan diri Anda bahwa Anda sungguh dirahmati, dicintai oleh Allah. Jika Allah mencintaimu, mengapa Anda tidak mencintai diri Anda? Mari belajar mencintai diri Anda. Yang kelima adalah hindari lingkungan yang toksik. Dan mungkin itu juga berarti gereja yang toksik. Kalau itu sudah sangat mengganggu, ya, karena isinya adalah orang-orang yang sangat judgmental misalnya, ya Anda harus mencari komunitas lain, silahkan. Jangan terlalu lama seorang diri, ya. Luangkan waktu dengan sahabat dan keluarga. Sedikit lagi ya, Kak Restu. Nah, yang keenam, perhatikan apa yang Anda makan. Ingat kaitan antara food and mood. Yang Anda makan itu akan mempengaruhi mood Anda. Anda kebanyakan makan yang apa serat,
simple, karbo simple misalnya itu dalam pengalaman saya itu dengan mudahnya akan membuat kegelisahan itu menguat. Ya. Banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa pola makan ternyata ikut memicu munculnya kasus-kasus eh, kecemasan, kasus-kasus anxiety dan eh, depresi dan lain sebagainya. Pastikan makanan yang seimbang, yang bernutrisi. Jika perlu pakai suplemen yang membantu kesehatan mental. Ya, seorang sahabat saya yang sekarang di Amerika Serikat dia bercerita bahwa banyak atau mayoritas orang yang datang ke psikiater diberi obat eh, dan tetapi juga disuruh untuk minum misalnya vitamin D. Ya. Saya mendapati depresi saya itu menguat dan ketika waktu itu ada masalah fisik tertentu dites darah oleh dokter dan ternyata vitamin D saya di darah itu hanya 13 Bapak Ibu Saudara. Dan dokter kemudian memberi saya dosis cukup tinggi dan sampai saat ini saya maintain. Sekarang saya sudah terakhir 2 hari lalu saya tes 68 ya. Dan itu sangat membantu kesehatan mental. Magnesium juga. Berlatihlah pernafasan. Saat teduh istilah juga dengan saat di mana Anda mindful dengan nafas Anda, mindful dengan detak jantung Anda, ya. Amatilah tubuh Anda. Tidur yang cukup dan berkualitas. Karena ini seperti lingkaran setan. Ketika Anda mengalami anxiety, kadangkala mengalami gangguan sukar tidur. Gangguan sukar tidur menambah parah anxiety. Anxiety yang tambah parah menambah lebih tidak mampu tidur. Oh, ini lingkaran yang terus kan. Kadangkala harus dipotong dengan obat tidur. Ya tidak apa-apa. Ya, dokter tahu persis bahwa ini obat yang baik, yang mungkin tidak memunculkan ketergantungan dan seterusnya. Anda butuh tenaga profesional jika itu terjadi. Olahraga yang cukup terbukti bisa membantu kesehatan mental kita. Dan yang ke-10 ini menarik, perbanyak koneksi dengan alam. Diskoneksi dengan alam karena terlalu banyak di ruangan AC, ya, itu ternyata sangat berpengaruh pada banyak orang mengalami anxiety. Satu praktek yang selalu saya terapkan sampai saat ini ketika anxiety itu mulai kumat, saya lepas sandal. Anda tahu sejak ditemukannya sol sepatu atau sol sandal dari karet, tubuh kita ini tidak terkoneksi dengan tanah ya. Dan itu ternyata membuat ion-ion positif dalam tubuh kita. Positif di sini justru buruk ya. Itu tidak terkeluarkan dengan baik dan itu mendorong munculnya anxiety ya dan depresi ya. Lalu ketika saya buka, saya menginjak-injak tanah, rumput, itu yang disebut sebagai grounding atau earthing. Itu sangat membantu untuk menjadi pulih, menjadi lebih rileks dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu yang bisa saya sharingkan. Waktu kita terbatas, saya lebih suka kita nanti bisa ngobrol dan izinkan saya menutup dengan satu kutipan yang penting buat kita. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Ada retakan di dalam segala sesuatu. Dan itulah bagaimana terang itu dapat masuk menembus ke dalamnya. Kalau Anda bergumul dengan kesehatan mental, pergumulan Anda valid, hidup Anda sudah Anda bayangkan seperti retakan saya terpecah. It's okay. Tetapi itulah momen, itulah situs di mana terang cinta Allah justru dapat masuk menembus ke dalam hati Anda. Dan hari ini saya mau katakan pada Anda dicintai. Anda berharga di mata Tuhan. Seperti kata pemazmur tadi, ya, yang akhirnya mampu berkata, aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Terima kasih Kak Restu. Kita bisa diskusikan lebih lanjut. Baik Pak Pendeta Yoas. Wow, Ibu Bapak, sungguh sangat bermakna pertemuan kita hari ini. Pasti ya.
yang membuat saya dari awal sudah membuat saya shock, Pak Pendeta Yoas, dengan perkataan Bapak gereja jadi ramah. Justru ini menjadi tanda tanya bagi saya secara pribadi. Gereja menjadi ramah, kayaknya tunggu sebentar. Gereja sepertinya kebanyakan hanya memikirkan program dari tahun ke tahun. Kita bikin program apa nih? Bagaimana nih? Tapi tidak memikirkan bagaimana program untuk kesehatan mental jemaatnya. Bahkan untuk memikirkan kesehatan mental untuk para pendetanya atau para gembalanya pun kayaknya jadi satu hal yang nggak mungkin lah. Pasti baik-baik saja aktivis kita, gembala kita, jemaat kita oke-oke aja. Buktinya dengan segala kegiatan ya begini, begono dan sebagainya aman, gitu ya. Tapi dengan awal tadi Pak Pendeta Yos menerangkan bahwa gereja yang ramah itu jadi PR itu ya, PR besar. Baik, Ibu Bapak terkasih, pasti banyak pertanyaan dari Ibu Bapak sekitar atau seputar kesehatan mental dan gereja. Mari kita masuk di dalam sesi diskusi. Silakan Ibu Bapak dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita, Pak Pendeta Yoas, dengan terlebih dahulu menggunakan fitur raise hand atau dapat menuliskannya pada bagian chat. Nanti kami akan membacakannya kepada Pak Pendeta Yoas. Baik, silakan Ibu Bapak, di sini ada banyak apresiasi. Pak Pendeta mungkin bisa langsung lihat bagaimana banyak dari teman-teman kita ini sangat menyukai pemaparan materi dari Pak Pendeta seputar kesehatan mental. Ya, tidak bisa dipungkiri gitu ya, bahwa memang di sekitar kita ini banyak sekali yang apa namanya berhubungan dengan crack itu ya. Dan Ya, saya dapat kabar ada gereja tertentu bahkan menolak meliturgikan mereka yang meninggal karena bunuh diri. Gimana Pak Pendeta Yohanes? Miris. ya, Menurut Pak Pendeta gimana nih? Padahal katanya gereja tadi yang ramah, ya. menerima bagi mereka yang sakit gitu. Tapi ini malahan yang, aduh, oke. Okay. Menurut Pak Pendeta gimana? Eh, iya, tentu kita bisa mendekati isu bunuh diri ini secara teologis dan itu bisa debat 1001 malam ya. Oh, ya. Tapi ketika itu terjadi, saya membayangkan apa sikap saya, maka sikap saya akan seperti ini. Saya akan diam untuk tidak membicarakannya pada momen itu. Apalagi mengekspresikan, dia sudah dosa, saya nggak mau layani. Nah, tetapi saya akan berdoa mengajak keluarga yang anggota keluarganya itu memutuskan untuk bunuh diri, berdoa pada Tuhan dan menyerahkan orang yang mengambil nyawanya ini ke dalam rahmat Allah. Ya. Saya percaya sungguh bahwa anugerah cinta Allah lebih besar dari apapun yang ada di bumi ini. Lebih besar dari kesalahan manusia apapun yang mungkin dilakukan oleh manusia. Ya. Dan karena itu dalam sikap diam dan ketidaktahuan, saya ingin menyerahkan pada satu hal yang saya tahu, Allah yang penuh dengan rahmat itu. Dan membiarkan rahmat Allah itulah yang kemudian eh, mendampingi keluarga yang tentu bingung, tentu sedih ya, tentu eh, tak tahu harus bersikap apa, ya menata kembali hidup mereka, ya mengenang kebaikan yang mereka alami dengan kekasih yang mengambil nyawanya, tetapi juga terus punya pengharapan bahwa Allah yang penuh rahmat itu Allah yang tetap mengasihi orang yang memutuskan untuk bunuh diri itu. Setidaknya kalau Anda tidak mampu kalau saya tidak mampu atau kalau kita tidak mampu untuk mendampingi, ya, diamlah. Karena ini sedang ada orang-orang yang dalam kebingungan, bukan hanya sedih ya, tapi juga kebingungan bagaimana saya harus menyikapi ini. Kita akan menambah kesedihan mereka dengan semua ceramah teologi kita tentang dosa dan lain sebagainya. Itu kira-kira sikap yang saya usulkan. Lebih banyak memberi telinga dan pelukan untuk mereka yang sakit. Betul. Dibandingkan dengan beribu kata, bahkan ayat-ayat yang kita berikan. Sepertinya belum tahu cukup untuk bisa menyembuhkan luka hati yang terus hilang karena bunuh diri.
Baik Pak Pendeta Yowas, ini ada Ibu Lili Haryati. Beliau sudah raise hand tadi ya. Terima kasih Ya. Ibu. Baik, sudah bergabung. Silakan Ibu dengan pertanyaannya dengan Pak Pendeta Oke, Yowas. terima kasih Mbak Restu. Terima kasih Pak Pendeta Yoas. Selamat malam. Saya Selamat dulu malam. Pondok Indah, Pak. Oh iya Ibu. Ya, jadi pada kesempatan ini entah apa saya nggak ngerti apa yang harus saya ngomong, saya nggak tahu. Eh, tapi di dalam dari relung hati saya terdalam, saya justru ingin menawarkan diri untuk saya boleh ikut serta di tadi ada mental health center ya di gereja. Ministry ya, mental health Ya, ministry. saya kebetulan pensiunan dosen, saya dosen manajemen. Hmm. Ya, terus saya sekolah lagi konseling dan sekarang saya udah punya gelar konselor BNSP. Iya, jadi eh, kalau dibilang saya penyintas eh, mental gitu ya, yang pernah mengalami sendiri dan Hmm. saya kenal Pak Agus Susanto baik. Iya Ibu. Iya, jadi pada kesempatan ini saya ingin membagikan sisa hidup saya mungkin kepada siapa saja yang membutuhkan. Sekarang ini saya volunteer konselor di gereja. Saya tinggal di Jakarta Utara. Mm-mm. Tapi saya asalnya memang GKI. Nah, Hmm, hmm, hmm. Iya, boleh entah apa yang harus saya ngomong saya tidak tahu. Tetapi saya ingin memberikan hidup saya. Terakhir ini saya udah 63 tahun, sisa hidupku untuk Tuhan aja. Thank you, Pak. kelihatan seperti masih 50-an Ibu. Nggak kelihatan Bu. Masih Ah, cantik loh Bu. Serius saya, ya. mungkin karena dosen sama mahasiswa dulu ya, Iya. suka canda-canda. Wah, terima Terus kasih Ibu. Iya. dengan Eh, sekolah konseling, saya merasa perbedaan luar biasa. Saya kebetulan dosen manajemen. Eh, mm-mm, mm-mm. saya insinyur, kemudian manajemen, sekolah manajemen dan dosen manajemen. Saya mengalami perbedaan jauh. Waktu saya insinyur, saya satu tambah satu harus dua. Thinking saya jalan gitu, nggak Hmm. ada perasaan sama sekali. Begitu manajemen, saya berubah lebih ini. Tapi begitu saya sekarang jadi konselor, saya udah lebih dari 400 jam konseling. Ah, Dan saya mengalami tadi konseling dengan orang yang mau bunuh diri, kemudian yang mau cerai dan sebagainya. Dan saya senang banget kalau melihat konseli saya kemudian baik-baik. Jadi ya, saya ya, memang beralih dari dosen kepingin benar jadi konselor beneran. ya, Oh, ya. Itu thank you. ada yang minta kontak personnya Ibu tuh, Bu, di kolom Oh, chat. boleh. Eh, eh, Ya. ah, Langsung. saya ngomong aja ya daripada saya ngecat saya rada gaptek sedikit. Ya. Siap. Saya ngajak Oke. lewat Zoom, apa lewat ini juga ini tapi saya merasa gaptek ya. 0817 083 9660. Oke. 0817 083 9660. Silakan dicatat Ibu Bapak, terkhusus untuk tadi yang meminta Ibu Meldaria ya. Mungkin bisa langsung Saya ngobrol dengan Ibu dosen. family Silakan. Ya, family dan dewasa ya. Kalau anak-anak beda lagi, jadi saya family dan dewasa. Terima ya, kasih Pak Yowas, Mbak ya. Restu. Nanti saya kontak juga, kasih kontak untuk yang di gereja ya, Bu ya. Kalau Ibu, Oke, saya sangat bersyukur kalau Ibu bisa. Karena oke. saya tidak ikut menangani, saya dosen juga, Oh, jadi oh ya. Oh memang beda penanganannya. Jadi kalau dosen tuh banyak cut, 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 cut. ya Saya banyak itu ngomong waktu doang, Bu. pertama untuk switch tadi kan Mbak Restu bilang ya tanya itu ya untuk lebih banyak mendengarkan, lebih berempati, kemudian Ya, validasi dan sebagainya itu beda banget. betul, Betul, betul. betul. Ya, saya termasuk anak didiknya Pak Yoas loh, Bu. Iya, Produk beliau. pantesan dapat anu ya tadi. Thank you. Baik. Jess, ya, Bu. Terima kasih banyak, Ibu Lilis. Terus semangat. Baik, terima kasih banyak. Masih, Ibu. Dan ini ada Ibu Meldaria yang juga tadi sudah raise hand ya. Mohon Iya, maaf, Ibu.
Silakan Bu Melda. Ya, bisa langsung bergabung bertanya dengan Pak Pendeta Yohan. Silakan. Halo, selamat sore. Masih muda, tidak pantas kayak dipanggil ibu ya, kakak ini kayaknya. Ya, Kak Melda, silakan Kak Melda. Terima kasih. Saya tadi yang buat di chat pas dalam sesi Pak Pendeta, saya terisak-isak mengingat lagi. Ya, ya. Jadi saya melayani pekabaran Injil untuk anak-anak pedalaman melalui pendidikan. Eh, namun saya sudah dan traumatik dengan sering masih tertrigger suatu ketika orang-orang yang membuat traumatik pada saya datang untuk minta maaf. Saya sudah memaafkan mereka. Tapi ketika saya konsul dengan psikiater atau seperti ini mengingat ini lagi, saya masih teringat dan saya menangis. Saya dengan mahasiswa cum laude, saya cukup kenal orang-orang terkenal dan orang-orang hebat di Indonesia ini. Tapi saya juga adalah bagian rumah sakit jiwa. Saya pernah di rumah sakit jiwa beberapa kali. Tapi hari ini saya masih dipakai sama Tuhan. Saya bahkan jadi pengajar praktik untuk Kemendikbud ke sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah yang berbeda. Jadi Pak Pendeta, ketika saya terpanggil untuk melayani dalam pekabaran Injil, berat juga untuk menyatakan bahwa saya punya masalah dalam hal kejiwaan. Tapi ketika tadi Pak Pendeta bilang bahwa Yeremia juga, Elia juga, Ayub juga, saya berjuang. Dan saya tahu bahwa mungkin ada berapa ratus orang di sini yang tidak berani untuk speak up. Saya juga mendirikan komunitas sosial sudah 10 tahun ini. Dan banyak yang sudah berani speak up untuk mental illness-nya. Saya juga sedang berdoa apakah panggilan saya menjadi seorang konselor untuk melanjutkan studi S2 saya. Dan mari kita tetap semangat dan saling mendoakan bahwa ternyata di balik kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna. Dan kita yang lemah ini ternyata dipakai Tuhan kerjaannya. Dan mari tetap semangat, saling mendukung. Saya sudah ada konselor juga, tapi tadi ketika Ibu menawarkan, saya yakin semakin banyak kita berkomunitas dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung dalam komunitas yang tepat. Maka walaupun kita memiliki mental illness, kita masih akan dipakai Tuhan lebih lagi, lebih luar biasa lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat tema ini, terima kasih buat kesempatan ini. Saya yakin ini bukan suatu kebetulan karena saya jemaat GKPI, saya bukan jemaat GKI. Tapi saya mendapatkan ini dari pesan seorang kakak rohani saya, dan saya sangat senang sekali bisa mengikutinya. Tuhan memberkati pelayanan Pak Pendeta, dan semoga pelayanannya ini juga bisa dilakukan di gereja-gereja lain, bahkan di gereja saya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Melda. Saya mengapresiasi sekali ya Anda mau menceritakan dan tentu nggak mudah ya. Saya terima kasih Anda bertahan sampai sekarang. Terima kasih. Ya, dan yang Anda alami kan sebuah trauma yang dalam dunia psikiatri disebut sebagai post traumatic stress disorder, dan itu panjang sekali memang pemulihannya dan tidak bisa sekali selesai, dan Anda akan mengalami dan eh, apa namanya fase-fase tertentu, dan teruslah berjuang. Anda kuat, tapi kalaupun dalam keadaan lemah, it's okay juga ya.
Dan terima kasih sampai saat ini sudah terus bertahan dan bahkan mau tetap mencintai di tengah situasi yang tentu nggak mudah ini. Tadi ini Saudara Meldani yang minta kontaknya Ibu Lili, mungkin ada baiknya juga ngobrol dengan Ibu Lili ya. Dan saya doakan nanti tentu Anda bahkan memakai pengalaman buruk yang Anda alami ini sebagai momen di mana Anda bahkan bisa memberi arti buat orang lain ya. Sehingga apapun yang Anda alami dulu itu tidak terulang pada orang lain gitu. Saya akan doakan terus. Terima kasih. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini justru dari orang-orang yang mengalami kepahitan tetapi yang kemudian memakainya untuk berjanji supaya jangan lagi ada yang seperti aku gitu. Anda tidak mungkin bisa melupakan ya. Mengampuni bisa. Melupakan itu bagian dari memori ya. Bagaimana hidup dengan itu dan kemudian berdamai dengan Allah tentu dan dengan diri sendiri itu itu kunci menurut saya. Saya akan doakan terus. Terima kasih. Apresiasi kami juga Kak Melda karena mampu speak up. Tidak banyak orang di luar sana mungkin di antara kita di sini yang berani untuk menuturkan cerita tentang kesehatan mental ya. Apalagi bagi kami yang mungkin bekerja di gereja, yang dicap sebagai Ya, orang yang teguh, orang yang spiritualnya dibilang mapan dan sebagainya, tapi ketika retak juga tidak berani untuk cerita karena takut dicap jadi orang yang lemah secara spiritual. ya, Tapi kami tetap mendoakan Kak Nelda untuk terus semangat, bahkan bisa menjadi pionir bagi kami semua untuk bisa berani bercerita, bahkan bisa berbagi supaya kita bisa lepas keluar dan mampu bersama-sama. Terima kasih loh Kak Milda. ya. Terus semangat. Bu Lili, mungkin bisa saling berbagi dan cerita dengan Bu Lili ya. Terima kasih, saling terpaut kita semua di sini. Jadi tidak masalah dari gereja mana, gereja dari mana dan sebagainya. Kita adalah sebagai satu keluarga di sini. Kita punya apa namanya problema yang sama tentang kesehatan mental. Mungkin keluarga terdekat kita, sahabat kita yang tanpa kita ketahui. Tapi hari ini kita akan sama-sama mengobati bahkan diri kita sendiri, gitu ya. Karena kita tidak tahu sebenarnya dalam diri kita juga punya retakan-retakan itu. Baik, mari kita berani berbicara, berani juga mengobati. Kalau Pak Yos bilang tadi, eh, apa namanya, mereka yang punya luka gitu, tapi berani untuk mengampuni, tapi tetap mengingat, tapi bisa berdamai. Saya ingat jadi kisah Yusuf. Karena belum lama ini santapan harian kami itu mengulas tentang Yusuf. Yusuf menjadi pribadi yang dilukai oleh saudara-saudara orang-orang terdekat, hancur lebur gitu, dibuang jauh dari keluarganya bertahun-tahun. Dan dia mengingat, ya mengingat. Dia tidak akan melupakan, tapi dia mengampuni dan dia berdamai dengan diri sendiri dan sesamanya. Itu semoga kita bisa menjadi Yusuf gitu ya. Tetap mengampuni, tetap bisa memberikan yang terbaik walaupun luka itu akhirnya berubah menjadi buah yang manis untuk semuanya. Baik, ini ada Bu Lili, sama-sama ada Lili di sini banyak sekali ya, bunga-bunga lili, bunga Halo, putih semua penuh kedamaian. halo Terima Pak kasih Joas, sudah menunggu. apa Silakan kabar? langsung Bu Lili. Baik, Ibu. Ya, singkat aja ya. Ini udah mau jam 7, nggak apa-apa ya, lewat dikit ya. Gak Nggak apa-apa. masalah. Ya, saya senang sekali waktu mendengar tema tentang gereja yang membahas tentang kesehatan mental. Apalagi Pak Joas bilang di GKI Pondok Indah udah ada pelayanan. Sebab 2 tahun yang lalu, sebetulnya 2018 ya, waktu kami bergumul setelah 11 tahun putra kami memiliki masalah gangguan kesehatan mental dan kita dicap begini begitu ya. Wah, kok Lili Efrin punya anak sakit gini, lemah mental, bla 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 bla. Sangat tidak nyaman sekali. Tetapi setelah waktu kami ke Amerika, kami dikenalkan mungkin Pak Joas dengar yang namanya NAMI.org, National Alliance on Mental Illness. NAMI.org itu satu gerakan grassroots besar sekali di Amerika yang mulai 1979 oleh 2 keluarga ibu yang punya anak skizofrenia dan distigmatisasi, didiskriminasi. Lalu mereka mulai ke gerakan dan lahir. Sekarang sudah di hampir seluruh state Amerika ada NAMI. Dan waktu kami di Amerika, kami belajar, saya tuh kaget, oh ada tuh yang namanya mental illness. Ini belenggu yang dulunya merasa saya tuh bersalah, saya nggak berani ngomong, mau ngomong sama siapa, kok hamba Tuhan, pembicara tentang keluarga, punya anak sakit gitu ya.
Mhm. Itu lepas, lalu saya pikir, Tuhan saya mau bukan cuman saya tertolong ngerti apa ini bagaimana menghadapinya tentang komunikasi, penyuluhan, krisis apa namanya krisis condition. Wah, banyak sekali tuh paket penyuluhan pembinaan bagi keluarga yang sangat berharga sekali. Saya bilang saya mau ngajar. Bersyukur sekali sebetulnya untuk warga negara Amerika, kami bukan warga negara Amerika, bisa dapat license untuk ngajar. Singkat cerita, pulang ke Indonesia bawa beban, aduh Tuhan, pelayanan selama ini tentang kesehatan mental tuh kita salah kaprah tadi tuh, stigmatisasi, demitologi, apa ini apa rasukan setan lah, karakter lemah lah, pola asuh salah lah, Mhm. apa luka batin, walaupun nggak salah semuanya itu bisa jadi pemicu, tapi ada faktor lain pendekatan yang lebih terakhir itu lebih multidimensional tadi disebutkan. Singkat cerita, waktu kami kembali akan mulai pelayanan, tapi kena pandemi. Nah, 2 tahun yang lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kapan mau mulai nih udah belajar gitu ya. Eh, Kena kasus keluarga yang punya cerita sama seperti anak kami, anaknya sekolah di luar negeri, tiba-tiba, tanda petik, tiba-tiba relaps. Dan mereka kebingungan karena kami dekat, lalu kita kasih cerita, saya bagikan perjalanan kami. It's not about your son's fault. Bukan salah anak kamu, bukan keluarga kamu salah, bukan Mhm. kurang ke gereja. Ini penyakit. Dan karena itu, lahirlah Care for Overcomers on Mental Illness yang saya sebut itu di dalam logo saya itu C4OMI. Jadi ini mungkin bagi teman-teman tadi senang Bu Lili, Pak Joas, saya sangat suka cita sekali. Saya kasih link-link itu. Jadi kita udah punya kelas-kelas online, semua online. Sudah 2 tahun lebih nih, yang ikutnya udah lumayan ratusan juga Pak. Per kelas, Mhm. 10 sesi, 11 sesi itu tentang penyuluhan untuk keluarga yang kerabatnya punya gangguan kesehatan mental. Lalu sudah lahir juga peer, yang dirinya sakit, sudah sembuh, bukan sembuh lah, stabil gitu kan, udah bisa mengatasinya. Lalu Mhm. juga kebetulan belajar di Amerika dari NAMI, lalu bawa juga belajar, dan kita kasih penyuluhan untuk yang dirinya mengalami, ngerti dirinya gimana ngehadepin keadaan dirinya. Dan kita sekarang udah punya komunitas-komunitas sebagai parents yang bergumul dengan anak, sebagai spouse yang bergumul dengan pasangan yang sakit, atau anak yang bergumul dengan orang tua yang sakit. Mereka Mhm. bisa leluasa berbagi di dalam komunitas ini. Kita juga mulai ada komunitas yang belajar Alkitab bersama, dipimpin oleh kita-kita semua, dari semua kelas ini free class. Dan senang sekali tadi Pak Joas bilang bisa berkolaborasi. Saya rindu sekali Pak, yang Bapak lakukan di GKI Pondok Indah itu bisa dikenal juga dilakukan oleh seluruh kalangan gereja. Karena kalau bukan gereja yang bergerak, ini siapa? Kita Ya, jangan betul. kalah sama kaum sana, kaum lain yang tidak punya harapan tambahan di dalam Kristus. Kita punya harapan tambahan di dalam Kristus yang memberikan pertolongan yang luar biasa dan anugerah yang luar biasa kepada kita. Betul. Jadi mungkin teman-teman di sini kita udah ada website yang belum disempurnakan karena semua yang menangani itu orang-orang yang punya latar belakang cerita. Ini kita lagi dampingin orang yang mau menulis autobiografinya tentang pengalaman schizofren sampai usia 41. Mhm. Ada yang sudah jadi hamba Tuhan, yang membuat website, membuat AI, ChatGPT, membuat platform-platform APK, apps, yang juga adalah penyandang schizofren. Jadi luar biasa sekali. Kita nggak usah takut seperti Pak Juas tadi. We are survivors. Kita punya retakan-retakan yang membuat cahaya bisa masuk ke dalam jiwa. Itu kalimat powerful banget. Jadi mungkin tadi siapa ada Ibu Lili. Welcome banget Bu Lili kalau bisa join. Jadi bantu untuk bisa sebagai orang yang mengalami Pak Joas. Mengajar orang yang mengalami itu beda banget. Kan kalau kita nggak ngalami. Lu siapa ngomong-ngomongin gue gitu. Suruh makan obat. Kamu aja yang makan obat gue nggak sakit. Karena anoreksia. Orang sakit dengan gangguan kesehatan mental. Ada prosesor bilang lu nggak sakit. Orang lain lihat dia sakit gitu kan. Ya. Jadi ini komunitas yang powerful banget. Yang saya harap kolaborasi yang terintegrasi nanti yang memperjuangkan hak-hak keluarga, hak-hak penyandang ke pemerintahan secara perundang-undangan seperti misalnya di Amerika, di Australia kita lihat itu website-website luar biasa. Itu bisa bisa ada di Indonesia gitu loh. Di kita kan belum coverage asuransi bagaimana, BPJS gimana. Nah, itu harus diperjuangkan itu. Betul. Seperti penyakit lain di cover, siapa yang akan memperjuangkan kecuali kita yang memperjuangkan sampai menjadi perundang-undangan. Nah, mesti ada yang bergerak di bidang hukum juga untuk memperjuangkan ini ke dalam pemerintah. Dan saya bersyukur kami juga udah dikoneksikan dengan salah seorang yang tadinya dosen sekolah universitas di Bandung, sekarang duduk di Departemen Kesehatan Indonesia.
orang Kristen, anak Tuhan, membahas tentang mental health juga. Dan Mhm. di dalam Perundang-undangan Kesehatan Indonesia itu sekarang sedang digodok hal-hal yang sangat memperhatikan kesehatan mental bagi warga negara Indonesia. Ya, Jadi ini angin baru Pak Joas yang kita perlu kolaborasi. GKI kan nyalinya gede, jaringannya kuat juga tuh Pak. Ayo ya, bergandengan tangan sebab di Indonesia ini kalau kalau nggak ada yang punya platform educational based itu rasanya dianggap nobodies gitu loh. ya. Padahal yang bisa menolong itu dari sisi kalau pemerintah bilang ada empat ya. Dari sisi promotif tentang kesehatan mental, preventif, nah itu kita orang awam dalam bidang profesionalisme ya. Untuk rehabilitasi dan apa namanya kuratif itu bagian tenaga Kuratif. profesional. Hmm. Tapi yang dua ini saya kira walaupun kita bukan bukan kok apa tenaga praktisi langsung, tapi kita bisa terjun dan bisa belajar. Ya, Jadi terima senang kasih. sekali Pak Joas, saya mau tanya juga gimana di GKI sana bisa mulai karena tadi ada Pak Robert juga bilang ini mesti di sounding di Klasis Priangan nih. Saya udah sounding sama ketua ketua Klasis Priangan belum belum dianggap itu udah berapa kali belum ada. Cuman iya ya Bu, ya Bu, tapi belum ada suara. Kita sudah merasa ini kebutuhan yang besar sekali untuk masyarakat di Indonesia. Ya, ya. Jadi, aduh Pak, senang sekali Bapak boleh bersuara karena Bapak orang yang punya suara didengar banyak orang. Terima kasih, Bu Lili. Salam Pak, salam dari suami katanya pernah sama-sama pelayanan sama Bapak juga. Ya, betul. Salam, Pak. Terima kasih banyak, Ibu. Luar biasa. Ya, saya sebenarnya dulu sering menolak untuk bicara soal mental health sampai akhirnya saya sendiri mengalami. Dan saya survivor juga dan saya bisa memahami betapa beratnya orang bergumul dengan ini. Karena itu selalu saya Unending ya story. unending story ya. Ini disclaimer selalu banyak orang yang ahli, ya. Tapi ya ya sudah saya harus bicara sebagai seorang pendeta karena banyak sekali problem justru muncul dari pendeta yang memperparah dan memperburuk situasi. Setuju sekali Pak, Iya, betul. setuju sekali. Ya, Salam buat Pak Henry. Ya, sama-sama Pak. Tolong nanti ya, lagi saya sharing, Bapak berkenan untuk merespon. iya, terima kasih banyak, Ibu. Ya. Terima kasih Bu Restu untuk kesempatannya berbagi. Sama-sama Ibu Lili, terima kasih banyak dan benar seperti Bu Lili katakan, tidaknya kita memang harusnya semakin banyak komunitas gitu ya, terbentuk komunitas untuk bisa saling berbagi, bercerita gitu, bahkan saling mendukung untuk kita semua yang pastinya memiliki cracking gitu. Tapi Ya, cracking itu bukan kita biarkan, tapi kita bisa ya. berbagi di mana biarkan cahaya-cahaya itu tadi ya menyinari Betul, betul. jiwa. Dan akhirnya menyinari bukan hanya jiwa kita, tapi banyak orang sekitar di dalam Betul sekali, komunitas betul kita. sekali. Dari komunitas kecil-kecil akhirnya menyebar banyak. Sebenarnya saya penasaran Betul juga, sekali. GKI Pondok Indah kok bisa mulai nih caranya gimana supaya kita Itu bisa menularkan gitu loh Pak Pendeta Yoas gitu. karena pendetanya eh, survivor semua. Jadi Itu dia, diapain itu ya? dia. Dan Oke. survivor yang juga mau ngaku, Pak. Kalau nggak ngaku mah bawa penyakit jadi masalah. Tapi kalau Nah ngaku itu bawa terobosan pemulihan itu. Ya, betul, dari kami betul. sekarang empat, dua itu udah on off terus, termasuk saya. Satu jauh lebih mild, tapi ya sangat open. Jadi saran saya banyak bacalah para pendeta. Kalaupun Anda tentu jangan, saya pengen ngalami, nggak enak itu, nggak enak ya. Aduh, Tapi jangan Anda, sampai kalau bisa. ya Anda bisa belajar, Anda bisa baca begitu loh, untuk open mind begitu. Tapi kan Mungkin kalau juga diizinkan, mengubah, Bu ya, Restu, mohon maaf. Ya siap, siap, siap. Bagaimana Bu Lili? kalau diizinkan juga Pak Joas, bahan kami ini karena memang American based standard by science and by experience. Jadi berdasarkan ilmiah dan pengalaman ribuan jutaan orang di sana disusun bahan ini kalau ada keluarga sebagai apa caregiver yang bingung nggak tahu itu saya ada bagikan link pendaftaran batch baru mungkin harus batch ke-6 karena batch ke-5 ini sudah jalan tengah jalan. Jadi Ya, itu kami ada 10 sesi saya padatkan jadi 10 sesi. Sesi ke-11 saya undang dari orang dari kesehatan Departemen Kesehatan dan yang ngerti asuransi BPJS
sehingga kerabat tahu bagaimana kalau membutuhkan bantuan itu gimana mendapatkan bantuan yang maksimal dari sisi pemerintahan dan Hmm. sisi asuransi BPJS-nya gitu loh. Nah, itu saya masukkan di website. Jadi itu semua sesi gratis, Pak, online Ya, semuanya bisa dalam bahasa dilihat di Indonesia kalau ada yang mau. c4omi.org ya. Ya, itu websitenya Ya. nggak Hmm. sempurna karena yang nyusunnya orang yang juga Ya. memiliki pergumulan tertentu. Jadi mesti sabar, udah ngikutin aja deh. Ya. Tetapi kita ada platformnya nanti sedang dibikin APK. Jadi bahan-bahan video-video edukatif yang sudah di subtitling lebih dari 100 itu tentang aneka kondisi, kisah hidup sekitar mental health yang saya rasa saya harap bisa menjadi berkat dan terus diperkaya dengan kolaborasi yang semakin kaya dari banyak orang. Jadi welcome untuk peer-nya juga ada. Kalau mau silahkan hubungi. Mungkin saya boleh izin catat nomor saya supaya kalau ada yang mau menghubungi nanti kita mulai ada admin-admin yang bantu sih. Siap. Cuman Dengan senang sementara hati. ini memang iya, Boleh dicatat, Ibu. Dengan senang hati. boleh ya. Baik, Ya, terima baik, kasih. baik. Langsung catat di apa namanya di bagian chat sehingga teman-teman semua di sini bisa langsung copy paste gitu ya, memindahkannya di bagian WA mereka Ya. menjadi satu hal yang sangat penting untuk bisa berbagi juga kepada rekan kerabat dan sebagainya. Gitu, Bu. Siap. Baik. Mohon maaf ini saya latar belakang suara Oh, dari indah kok, nggak apa-apa. saudara-saudara. Iya. Baik. Terima kasih. Ini kita semua saling berbagi informasi gitu ya. Ya. Karena kita pengen lepas, ingin bagaimana saudara-saudara kita juga bisa bebas gitu merasakan bahwa kita ini tidak beda gitu. Kita tidak mau diasingkan. Saya pun sama mau dicintai dan dikasihi. Bahkan kadang-kadang kalau sudah dicap sebagai orang yang punya sakit mental, bukan hanya dari orang lain dan lingkungan yang menjudge diri kita sendiri, Pak Yoas. Ya, Kok saya betul. beda ya? Kenapa sih Tuhan jahat sekali menciptakan kayak gini ya? Kita ngejatuhin diri kita sendiri bagaikan gelas, kita lempar gitu ke sudut ruangan dan pecah berantakan, dan akhirnya sisa-sisa pecahan itu yang justru menyakitkan kita juga. Itu sangat menyakitkan. Tapi mungkin hari ini kita memang bersuah, Tuhan memberikan kita waktu untuk kita berjumpa, untuk bisa kita saling berbagi. Ibu Bapak jangan terpaku dengan 1 jam, karena kita di sini bisa menggunakan leluasa waktu juga. Kami kasih kesempatan 1/2 jam lagi ke depan untuk kita bisa berbagi cerita di sini. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Lili. Kita akan menciptakan komunitas yang sehat, komunitas yang saling berbagi dan mendukung. Terima kasih, terus semangat. Baik, ini juga beberapa pertanyaan yang bisa kita lihat atau Pak Yohan bisa lihat di bagian chat, ya, Ya. selain memang apresiasi dari Ibu Erika. Erika bertanya, bagaimana pengalaman Pak Yoas tentang pentingnya peran keluarga mendukung kesembuhan seseorang yang mengalami gangguan mental? Pesan Pak Yoas, bagaimana buat keluarga yang mempunyai keluarga mental problem? Terima kasih. Ya, saya mulai cerita diri saya. Ketika saya mengalami depresi itu, saya lalu punya kesimpulan yang keliru, yaitu gini: ketika tidak tahan, kemudian saya marah, entah mengurung diri, entah saya luapkan kemarahan saya begitu. Saya nggak mau melukai istri dan anak saya, maka saya mengasingkan diri, saya mengisolasi diri, dan itu blunder. Makin itu saya lakukan, makin saya terpuruk. Akhirnya pendeta senior saya, yang tadi sempat disebut namanya oleh Bu Lili Haryati, Pak Agus Santo, menasihati saya. Dia tahu saya cerita dan dia mengatakan, kamu keliru. Istrimu menikahimu sudah dengan sebuah kesadaran bahwa dia mau ikut terluka dengan lukamu. Dan kemudian saya mengambil keputusan penting, yaitu saya kembali kepada istri saya. Saya meminta pertolongan, ya, dan saya direngkuh, saya justru didampingi, dan itu momen pemulihan saya. Jadi yang mau saya katakan adalah keluarga itu kunci untuk makin buruknya seseorang mengalami mental illness, tapi juga uh, kunci buat pemulihan. Ya. Tapi bagi Anda, bagi orang-orang yang memang mungkin hidup
sebatang kara tanpa keluarga, atau keluarganya justru menjadi kunci penyakit mental, Anda punya keluarga lain, namanya gereja. Ya, semoga gereja yang di mana Anda menjadi anggota juga tidak sama toksiknya dengan keluarga darah Anda, begitu ya. Nah, dengan kata lain, prinsipnya adalah Anda butuh orang lain, ya, yang sungguh-sungguh bisa menjadi kehadiran Kristus dalam hidup Anda, begitu. Jadi itu kunci. Anda nggak bisa sendirian menghadapi itu. Tentu bisa pergi ke psikiater, tapi ke psikiater, psikolog itu kan mungkin satu kali dalam sebulan atau bahkan kalau intensif ya sekali dalam 2 minggu atau seminggu. Tapi hari-hari, setiap hari itu dialami, dijalani dengan siapa gitu. Harus dengan komunitas yang sungguh-sungguh bisa memegang, menggenggam dan merangkul kita gitu. Begitu Kak Restu menurut hemat saya. Baik, memang setidaknya bagaimana orang lain bisa tahu kalau kita membutuhkan bantuan, kalau kita sendiri juga tidak bicara gitu ya Pak Penitanya. Iya, ini memang serba salah ya. Ada Mhm. situasi-situasi penyakit mental yang justru membuat orang tidak mau bicara. Nah, nah itu gimana? Tapi kalau dia sudah berada dalam komunitas yang sungguh-sungguh Mhm. PK, sensitif, kita tahu kok ini ada apa ini ya dengan si Ucok, dengan si Adi, dengan apapun namanya ya, dengan dia yang ini kok tiba-tiba pendiam sekali gitu. Kita harus reaching out Hmm. ya, dan itu tidak jarang menyelamatkan nyawa juga. Ya. Hmm. Hmm. Jangan mengandaikan bahwa oh mungkin dia butuh waktu sendiri gitu ya. Mungkin iya, tapi at least Anda bisa menyimpulkan bahwa orang itu butuh waktu sendiri setelah Anda memastikan bahwa memang dia butuh waktu sendiri. Ya. Ada saatnya mungkin orang isolasi, tapi dia sebenarnya sangat membutuhkan sahabat untuk menemani dia. Dan kalau menemani ya jangan banyak ngoceh. Saya paling benci kalau misalnya orang kesedihan itu lalu dihibur, dah jangan sedih dan menghibur terbaik adalah dengan diam tapi present. Ya, hadir dan dan nggak usah banyak ngomong begitu. Diam itu adalah kata-kata terbaik. Betul. Ya, Hadir dan diam. ya, Kata-kata adalah hal yang terakhir untuk bisa diucapkan ya, karena sudah terlalu banyak juga penat di dalam gitu ya. ya. Jadi memang seperti kita mau menuangkan sampah, begitu Pak Iwas. Kita butuh tempat juga untuk mengeluarkan unek-unek kita. Ya, atau bahkan kadang-kala dua-duanya diam ya nggak apa-apa. Tapi being present itu penting sekali. Baik, baik, baik. Kehadiran ya. Ya, Jadi itu kenapa mulut cuma satu, telinga dua. Ibaratnya ya. Tapi terkadang justru mulutnya ada dua untuk kita tidak seperti pengen buru-buru menasihati. ya, Ya, itu juga sulit sekali gitu ya Pak Iwas ya. Baik keluarga, orang terdekat kita harus bukan hanya meminta mereka cerita, tetapi bagaimana kepekaan kita untuk apa namanya bela rasa, berempati bukan hanya kita datang untuk dia saja, tetapi hati kita terpaut untuk dia. Terima kasih Pak Iwas. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang demikian, ya. menjadi gereja yang benar-benar penuh kasih seperti yang Kristus katakan. Kristus untuk semua orang. Itu Nah, kata-kata. satu poin yang saya lupa tadi katakan, Kak Restu kalau boleh, Boleh. bagi kita yang juga menjadi konselor atau orang yang mendampingi, Anda harus take care kesehatan mental Anda sendiri ya. Ada Hmm. satu mekanisme yang seringkali kita lupa yaitu self exposure. Nanti para pendeta ini sering nih terekspos berlebihan sampai kita sendiri nggak care dengan kesehatan mental saya. Itu beberapa kali saya melakukan konseling anggota jemaat itu pulang-pulang tuh sampai wah anxiety saya kumat lalu muntah sampai muntah. Itu itu namanya self exposure. Itu Hmm. nggak baik juga. Jadi konselor itu juga harus caring dengan dirinya sendiri. Nah, kita Ya. butuh trik, Pak Pendeta. Bagaimana nih ketika banyak orang yang sedang menuangkan unek-uneknya atau sampah mereka untuk mereka bisa diobati, tapi ketika sampah itu tertuang ke diri kita kemudian merasakan apa yang mereka rasakan. Lalu bagaimana dengan itu?
Ya, maka boundary harus ditetapkan, uh, tidak terlalu lama. Itu perlu tekniknya ya. Nah, di situ kelemahan saya memang it's hard to say no. Oke. Ya mungkin kita nanti akan berbincang-bincang lagi bagaimana kita bisa Ya, dapat triknya ya supaya beban kita ini pun sebagai seorang psikolog ataupun seorang gembala yang dimana banyak yang apa namanya memberikan curhatan kepada kita, kita bisa juga merilisnya bagaimana kita bisa mengobati diri kita sendiri. ya. Gitu ya, Pak Yoas, terima kasih banyak. Ini Kak Melda kembali mengangkat tangan, raise hand. Silakan Kak Melda. Selamat malam, saya Melda yang lain. Oh, Oh, Melda. Melda Oh, yang banyak lain. yang sama. Mohon maaf ya. Mohon maaf, Kak Melda. Baik, Ah, baik, baik, Kak baik. Restu dan Pak Joas dan teman-teman, saya mohon maaf karena kamera saya tidak berfungsi. It's okay. Ya, Ya. Pak Joas, terima kasih untuk materinya. Saya adalah salah satu orang yang terberkati dengan khotbah-khotbah Pak Joas di YouTube, Makasih. dan itu membantu saya melalui masa-masa depresi saya dan anxiety saya. Saya tipe orang yang Bapak tadi sebutkan ketika punya sesuatu itu berdiam diri, tidak menceritakan kepada orang lain dan lebih mencari pertolongan melalui khotbah, film, Hmm. uh, buku bacaan yang relate seperti itu. Dan saya tetap percaya pertolongan Roh Kudus itu bisa bisa melalui khotbah Ya, YouTube. Pertolongan Roh Kudus itu bisa melalui hal-hal yang ilmu-ilmu sederhana seperti self-help, Pak. ya. Dan melalui masa-masa seperti itu, akhirnya saya juga masuk ke dalam komunitas-komunitas self-help dan sekarang sudah 4 tahun belajar self-help. Namanya Jinshin Jitsu. Itu metode self-help dari Jepang, mirip seperti akupuntur, tapi memperbaiki jalur meridian. Saya terbantu dengan metode seperti itu, dan saya juga terberkati dengan mental health ministry dari GKI karena saya selama pandemi mengikuti program Solitude, Pak. Oh, Dan ya, 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 ya. Yang di ya. program Solitude itu kami dibawa ke dalam satu metode pelajaran yang sangat-sangat buat orang yang melankoli, menurut saya itu sangat-sangat berarti. Kenapa? Karena kita belajar mencerna apa yang kita rasakan itu melalui melukis, terus membuat cerita, jurnal, dan segala macamnya. Ya. Dan saya benar-benar bersyukur bahwa ada gereja-gereja yang sangat ramah terhadap mental illness dan berharap bahwa akan ada banyak gereja lagi melalui program kita pada saat malam hari ini. Jadi mau bilang terima kasih banyak ya Pak Joas. Jangan Sama-sama. berhenti untuk bercerita dan mungkin nanti bisa saya DM buat bantu Bapak kalau Bapak lagi ngalamin anxiety. Oh, buat teman-teman di sini dengan memegang area tulang pipi kita itu bisa membantu jalur energi untuk meringankan kecemasan kita. Hmm. Jadi Ya. sebenarnya carilah sebanyak mungkin hal-hal yang akan membantu kita dan yang pasti akan ada cocok-cocokan gitu loh, karena itu sesuai dengan karakter kita. Terima kasih Pak Joas, Kak Restu. Terima kasih, Kak Melda. Ya, nanti DM Instagram ya. Baik Pak, DM Ya. Instagram saya Ibu Periku, saya udah follow Bapak. Oh, iya, iya, iya. Waduh. Karena banyak yang follow jadi harus dilihat Ya, oh ya sering-sering Pak satu Yohanes. lagi Pak, dengan Tuhan mengizinkan saya melalui depresi ini dan masih terus berprogres, saya membantu um, pasien-pasien di rumah sakit yang mengalami depresi juga dan menemani mereka dengan memberikan terapi Jinsin Jitsu secara gratis. Hmm. Jadi eh, anytime siapapun yang membutuhkan, saya ingat salah satu khotbah Pak Joas, eh, kita nggak bisa ngubah dunia, tapi paling tidak kita bisa menjadi teman di salah satu sudut Oh, kesulitan ya. seseorang. Jadi buat saya kalau saya hanya bisa membantu satu orang saja,
it's okay gitu loh, karena itu yang Tuhan Tuhan percayakan untuk saya lakukan. Thank you Pak Joas ya, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Periku. Jangan lupa Pak, langsung back. Ya, oh sudah, Oke, oh langsung, sudah, langsung. Oke, baik. Terima kasih Ibu Peri sudah langsung ya. Wah. sudah dari dulu saya fallback. Oke, siap, siap. Terima kasih. Ini lagi kita dapat undangan untuk kita bisa membuat komunitas bersama-sama, kita saling mendukung dan saling merengkuh untuk kesehatan mental kita ya. Untuk teman-teman kita yang mungkin tidak kita bisa temui, teman-teman kita yang tidak bisa kita jumpai, tapi melalui malam hari ini, yuk kita semakin tergerak untuk bisa merangkul sahabat-sahabat kita ya, yang saat ini mungkin terpuruk di pojok, kita bisa langsung merangkulnya. Baik, mungkin Ibu Bapak, karena waktu kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari Ibu Bapak yang sudah menuliskan di bagian chat, jadi kami akan membacakan beberapa saja dari Pak Hari Christian. Pak Profesor, saya atau Pak Hari memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah pelayan gereja memiliki kemungkinan lebih besar mengalami gangguan kesehatan mental karena harus menghadapi banyak orang dengan karakter dan keinginan yang berbeda-beda? Bagaimana solusinya? Dan yang kedua, apakah gangguan kesehatan mental seorang pelayan gereja jika tidak diakui dan ditangani bisa menjadi awal mula perpecahan di gereja? Oke, silakan Pak Pendeta Yoas. Ada dua pertanyaan dari Pak. Oh iya, iya. Saya sepenuhnya sepakat dengan yang pertama tadi itu ya. Kenapa? Karena dan ini juga berlaku untuk psikiater dan psikolog. Belum 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 cukup lama sebenarnya kesadaran baru bahwa ternyata orang-orang yang bergerak di bidang psikiatri atau psikologi itu ternyata juga itu yang tadi saya sebutkan sebagai apa over exposure itu pendeta itu sangat mudah terkena penyakit mental ini karena terekspos terus-menerus, lalu beban pelayanan yang terlalu berlebih-lebihan dan lain sebagainya. Eh, dan dan masih ada mitos yang mengatakan jadi pendeta tuh memang harus menderita. Ya, itu memang membuat lebih rentan. Walaupun ya saya selalu harus mengatakan ini sangat individual. Ya, tiap-tiap orang tuh berbeda-beda sekali. Sehingga, tapi kalau ada sudah Barna Institute misalnya di Amerika itu melakukan penelitian terhadap para pekerja spiritual, para pendeta khususnya, dan itu angka angka depresi, anxiety pendeta itu luar biasa, begitu. Celakanya harus jaim, jaga image itu membuat mereka lalu close, menutup, lalu menampilkan sesuatu sebuah pribadi yang tampak baik-baik saja dan lain sebagainya. Ya. Karena itu saya selalu menyarankan untuk retret pribadi. Pendeta tuh perlu secara berkala retret pribadi. Ya, di Katolik itu ada momen-momen itu. Saya selalu sarankan kalau ada teman yang sedang dalam kegelisahan spiritual, udah retret aja. Kamu dibimbing. Sayangnya di gereja-gereja Protestan praktek ini kurang muncul. Kalau saya, karena saya dosen, saya biasanya menggabungkan dengan tugas saya menulis artikel jurnal begitu. Lalu ada momen-momen di mana saya retret gitu. Ya. Keseimbangan pada akhirnya menjadi momen. Sebab kalau itu tidak ditangani, tidak disadari, kita bisa tanpa kita sadar justru itu terkompensasinya justru ke perilaku-perilaku yang toksik. Kita menjadi pemimpin pelayan yang justru mudah marah atau apa ya, punya mentalitas victim ya, atau kemudian banyak banyak sekali ekspresi-ekspresi yang bisa muncul yang justru akan merugikan jemaat itu. Maka jika di Zoom ini ada penatua, ada majelis, tolong perhatikan bukan hanya kesejahteraan finansial pendetamu, tapi lebih dari itu kesejahteraan mental pendeta Anda. Itu sangat penting. Betul sekali. Itu yang jarang disentuh.
Karena yang Ya, tadi saya katakan di awal bahwa terkadang kita hanya memikirkan program-program gerejawi, kalender gerejawi saja. betul, Mulai betul. dari Januari kembali ke Januari, mulai dari masa raya Prapaskah sampai dengan Natal dan kembali lagi hanya memutar itu saja dan bagaimana keuangan untuk jemaat dan bla 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 bla, tetapi untuk gembalanya tidak diperhatikan. Karena Dan gembala adalah baik. kesejahteraan gastronomik pendetamu. Jangan dikasih makan yang nggak sehat. Wah, itu bahayanya luar biasa. Kalau mau Tujuannya kasih baik Pak makan, Pendeta. kasih yang apa namanya, yang sehat-sehat gitu. Wah, tujuannya baik supaya kan karena diperhatikan bentuk rasa Ya, perhatian dan sayangnya, tapi ternyata ya ya seperti itu ya. Ada ujungnya yang tidak enak. Baik, ini bisa menjadi satu hal yang sangat penting kita bisa bagikan ke gereja kita bahwa yuk kita buat pertemuan retreat khusus untuk pendeta-pendeta dan juga para majelis untuk benar-benar berelasi dengan alam. Karena terkadang retreat itu pemahamannya beda, Pak Pendeta Yoas. Retreat itu hanya dipenuhi dengan program dari jam berapa sampai jam berapa. ya, Ya, ya. Retretnya tidak. Protestan itu sebenarnya khotbah pindah lokasi. Ya, betul. Betul. Tempat ibadah berubah. Ya, Ganti tempat ibadah saja gitu di lokasinya. puncak tapi alamnya malah nggak dinikmati kan, karena di Iya, ruangan terus. iya. Kita tidak mau bertelanjang kaki seperti Pak Yos katakan. Bagaimana kita bisa langsung menginjak dan menyentuh tanah gitu ya. Betul. Karena kita menganggap bahwa ya itu retreat sebenarnya. Padahal jauh sekali. Kita butuh ketenangan, bagaimana kita bisa menikmati alam yang sudah diciptakan begitu indahnya. Tapi kadang-kadang lupa. Tapi setelah kembali retreat, bukannya segar, kembali kepada realita yang sangat menjemukan. Waduh. Lagi mungkin teman-teman semua di sini sebagai aktivis rohani di gereja, yuk kita mulai nanti kita ketemu dengan teman-teman di gereja, kita bersatu, kita membuat komunitas, kita langsung buat program untuk teman-teman kesehatan mental bagi Jumat dan khusus juga untuk pendeta serta para rohaniwan. Itu mungkin langkah kita ke depannya. Dan nanti satu pertanyaan lagi Pak Pendeta ini oleh Kak Elda ya. Pak Pendeta, kapan waktu yang tepat untuk kita mencari bantuan profesional? Baik, silakan Pak Pendeta. Eh, ini susah sekali tidak ada rumus pasti ya, tetapi ada saatnya, tergantung juga situasinya dan lain sebagainya. Tetapi Anda eh, akan akan punya sense bahwa ini saya nggak bisa atasi lagi sendiri kok. Itu udah definitely Anda membutuhkan bantuan profesional, ya. Tetapi sementara Anda masih masih bisa melakukan self help dan kemudian menata secara rasional, secara teratur hidup Anda, ya mungkin self help itu memadai begitu. Eh, Kadangkala dan seringkali bahkan yang bisa memberitahu, kamu sudah saatnya loh, kayaknya kamu butuh bantuan, itu justru sahabat kita. Ya. Di sini kompleksnya masalah mental health ini. Karena itu saat ini saya sedang mengembangkan teologi persahabatan, karena sahabat itulah yang akan jadi semacam alarm kita begitu. Problemnya adalah jika orang yang mengalami penyakit mental ini justru mengisolasi diri dan tidak punya sahabat. Oh, itu berat sekali, ya. Sehingga dia bahkan tidak tahu dan tidak mau tahu beberapa kasus, ya, untuk mencari bantuan begitu. Sehingga wah, berat sekali Restu untuk menjawab ini ya. Kapan Kadangkala orang yang dalam keadaan mental illness itu tingkat dia tidak bisa berpikir secara rasional. Sehingga, oh, ini saatnya saya harus mencari. Itu kadangkala nggak bisa juga. Berat sekali ini. Makin Sehingga itu memburuk. sebabnya saya katakan Anda harus care pada kesehatan mental Anda bukan ketika sakit. Itu sejak kapanpun, ya, mulai hari ini, care pada kesehatan mental Anda. Berani Begitu. mengatakan bahwa aku tidak baik-baik saja.
Ya, tapi kan ada juga mekanisme apa ya, denial ya. Enggak kok, aku Hmm. baik-baik saja kok. Ini cuman ini. Itu sering terjadi. Hmm. 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 Dan tidak mau mendengarkan perkataan orang lain bahwa sebenarnya diri kita tidak baik-baik saja. Dan Iya, ketika semakin memburuk, kita masih apa namanya menolak bahwa ya. saya tidak baik. Dan Ada akhirnya tentu ukuran objektif ya. Ini saatnya harus mencari bantuan profesional. Tapi problemnya adalah yang mengambil keputusan adalah orang itu dan itu kemudian menjadi keputusan subjektif. Oh, saya baik-baik saja kok. hmm, hmm, Mm, Berat sekali memang. Makanya yang tadi Bu Lili katakan momen preventif ini penting sekali. baik. Justru di Ya, kelas-kelas penyuluhan bagi keluarga itu keluarga diberikan eh, penyuluhan tentang mengenal gejala, lalu bagaimana berkomunikasi, Betul. self hmm, care-nya, mengerti objective burden-nya, subjective burden sebagai caregiver dan juga apa yang ada di dalam diri penyandang, tahap-tahap emosi penyandang dan diri sendiri sebagai keluarga. Itu menarik sekali waktu saya belajar tuh kayaknya aduh kok nggak ada yang ngajarin kita begini, gereja nggak pernah kasih tahu kita ngadepin Ya, yang begini gitu loh. Jadi saya rasa aduh gregetan banget gitu. Dulu juga karena kita melakukan pelayanan salah depresi, aduh kita doain, usir-usir setan gitu ke puasa. Aduh bodoh banget, gue bilang tuh bawa ke psikiater udah nggak bisa nih. Orang begitu kok prosesornya lagi rusak. Orang prosesor mesti dikasih data apa juga nggak bisa. Itu dia harus dibikin tenang iya, dulu, sembuh dulu. Nah itu keluarga perlu terbuka kan. Kalau kita iya, nggak dikasih penyuluhan dan kita nggak sounding ya Pak ya, mulai dari sekarang orang stigmanya kuat sekali. Saya sekarang hampir tiap khotbah pasti ada ngomong soal mental illness ya Pak. iya, iya. Dan Makin seringkali sadar kan, dosa itu dengan ya, mental illness sudah dekat sekali itu benar. dan itu kan seringkali Otak terlambat kita ya, rusak. terlambat. ya, Iya, iya, terlambat. terlambat. Betul. Kesian, kesian banyak keluarga dan penyandangnya juga disalah kaprahin kesian jadi menderitanya. Lukanya lebih banyak sebagai keluarga dan penyandang. Malu, Pak Pendeta Yos. Malu untuk mau menyatakan bahwa kita ini punya sakit mental. Ya, ada tiga sebenarnya perasaan yang kita harus lawan. Malu, rasa bersalah, dan rasa takut. Hmm. Hmm. Itu shame, guilt, and fear. Itu luar biasa. Hmm. Itu yang mungkin apa namanya cangkang yang sudah terlalu keras yang kita tidak bisa retakan Ya, karena ketiga hal itu akhirnya melekat dan kita seperti terpenjara tapi akhirnya kita hanya bisa menangis dan ketika hanya bisa menangis dan berteriak dalam diri rumah kita sudah terbakar hangus dan sebagainya baru kita menyatakan orang lain baru tahu oh ternyata dia sakit ketika sudah sangat buruk gitu ya dan ya, semoga tidak seperti itu kita hadiran kita hari ini supaya kita semakin peka dan itu tadi kita bisa meretakkan semua cangkang yang tidak mm-mm. menyenangkan itu. Rasa takut, rasa malu, untuk kita bisa bantu untuk diri kita sendiri dan juga banyak orang. Saya rasa atau kami rasa ini tidak cukup di hari ini saja untuk kita bicara soal kesehatan mental karena kita percaya bukan hanya untuk gereja kita sendiri, banyak gereja bahkan satu Indonesia satu dunia kesehatan mental ini menjadi sebuah problematika yang sangat besar. Dan benar tadi Pak Pendeta bahkan kesehatan mental ini sering diacuhkan dibandingkan dengan kesehatan fisik gitu ya karena orang lebih melihat yang fisik kesehatan fisiknya oh dia sakit diabetes oh dia sakit jantung dan sebagainya yang terlihat tapi untuk bagian dalam Ya, kejiwaan seseorang tidak terlihat dan tak tampak selain memang karena orang itu tidak mau bercerita keluarganya juga tidak mau menampakkan bahwa keluarga saya baik-baik saja kok tidak ada masalah spiritualnya oke-oke aja dia sering ke gereja tapi ternyata dia menyembunyikan cracking gitu ya. itu sangat menyedihkan sekali. Jadi Ibu Bapak sekali lagi kami mohon maaf karena waktunya terbatas. Jadi Ibu Bapak ada banyak pertanyaan di bagian chat ataupun Ibu Bapak sudah raise hand seperti ini ada Ibu Minggus Minarto mungkin mohon maaf Ibu karena terbatas waktunya jadi tidak bisa Ibu bisa menanyakan. Mungkin Ibu bisa langsung DM IG Pak Yoas gitu ya. Ibu Saya Bapak kenal. yang Pak oh Minggus itu sudah Pak kenal jadi Minggus. bisa langsung berbicara Ini kepada Minggus, pertanyaan. Minggus, Pak Minggus. Ya Pak Minggus ini.
Oh ya, Ibu dan Mas, Bapak. Ah, ya. beliau ketua SO, sekarang pendeta GKMI Kudus. GKMI Ah. GIA. GIA Kudus ya. Oh, Oh, kirain luar GKMI biasa. Kudus, kami dulu di sana tuh. Nah, enggak GIA. Oh, Salam GIA. kenal Ya. Pak Minggus dan Ibu. Ya, Mohon maaf terima deh, Bapak Ibu kasih. ya, tidak Beliau bisa. dulu ketua STT Abdiel. Oh, Ya. baik. Senang melihat senyum Bapak dan Ibu di sini. Mungkin bisa langsung bertanya nanti kepada Pak Yoas di DM pribadi, langsung ke IG-nya gitu ya. Bisa langsung maknyus gitu mendapatkan jawabannya. Dan Ibu Oke. Bapak semua di sini bisa, memang karena Pak Yoas ini berselancar di medsos ini sangat lincah gitu ya. Kenalannya sangat banyak. Baik Ibu Bapak, 1,5 jam bahkan lebih kita sudah berjumpa dan bersua, bahkan kita bisa saling berbagi. Memang di mana ada perjumpaan maka akan ada perpisahan. Jadi para sahabat, Ibu Bapak dari Scripture Indonesia, kita akan di penghujung acara. Tapi bukan berarti kita akan terus berpisah selamanya, karena siapa tahu kita akan berjumpa lagi di bagian kedua. Pak Yoas siapa? Pak Yoas langsung siap sedia. Terima kasih loh Pak Yoas ya. Karena itulah kami dari Sama-sama. Scripture Union Indonesia mengaturkan terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah berlelah menyiapkan materi yang begitu sangat berharga bagi kami semuanya di sini tentang kesehatan mental. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih banyak untuk Ibu Bapak semua di sini juga. Kita saling berbagi materi ini, jangan diendap sendiri Ibu Bapak, tapi kita bagikan kepada rekan-rekan kita semuanya di luar sana yang butuh pertolongan, dan juga bagi mereka keluarga untuk bisa menolong keluarga dan sahabatnya. Terima kasih Pak Yoas. Sehat selalu Pak Pendeta Yoas ya. Kasih. Terus semangat dan terus berbagi materi yang begitu mumpuni untuk kami semua di sini. Terima kasih. Dan Ibu Bapak, ini untuk anak-anak kita yang remaja. Mungkin kita sebagai pemerhati remaja dan anak-anak kita semua di sini, kami dari Scripture Indonesia mengadakan acara ISC atau International Student Camp yang ke-9. Yang kali ini kami laksanakan di daerah Cijeruk, Bogor. Memang kegiatan ini kami rencanakan untuk teman-teman kita yang remaja, untuk mereka bisa saling berjumpa dan bersua dari berbagai negara ya, dari Jepang, Korea, Singapura, Indonesia, dan berbagai negara lainnya di Asia. Dan kegiatan ini tidak hanya ibadah saja, tetapi juga bagaimana mengenal budaya dari negara-negara, saling berelasi, dan juga mereka bisa saling berbagi pengalaman mereka. Mungkin pengalaman spiritual mereka, apa yang mereka alami sebagai seorang remaja, bisa mereka gali. Dan di bulan Juli ini kami membuka pendaftaran kembali. Di bulan Januari kemarin sudah, di April hingga Juni, dan di bulan Juli hingga Agustus kami membuka pendaftaran kembali. Jadi acaranya di tanggal 26 Desember 2024 sampai tanggal 1 Januari 2025. Jadi jangan sia-siakan liburan Natal dan Tahun Baru hanya dari satu pesta ke pesta Natal gitu ya, tetapi kita isi anak-anak kita ini dengan saling berbagi, mempunyai pengalaman berharga dari teman-teman mereka dari berbagai negara. Jangan lupa Ibu Bapak, ayo silahkan daftarkan anak remaja kita, atau di gereja kita bersua dengan teman-teman remaja, yuk daftarkan di acara International Student Camp 2024 dari Scripture Union Indonesia. Kami juga mengeluarkan atau menghadirkan buku 10 Firman. Ini adalah buah karya dari Bapak David L. Becker. Ini adalah buku tentang memperjelas panggilan Allah bagi umatnya yang hidup di masa kini. Jadi kehadiran buku ini membuka mata kita sebagai pembaca tentang arti penting 10 firman Allah dalam hidup beriman kita. Terkadang 10 firman sudah kita tepis. Itu sudah perjanjian lama, sudah kita hiraukan lagi. Tapi ternyata ada arti dan makna penting bagi kehidupan kita di masa kini. Ingin tahu bagaimana kita terasa terpanggil untuk mengetahui untuk lebih banyak lagi tentang 10 firman? Dapatkan segera buku ini. Ibu Bapak bisa mendapatkan informasi dan pemesanan di nomor yang tersedia pada slide yang Ibu Bapak lihat saat ini. Baik, kita akan bersua kembali Ibu Bapak 2 minggu mendatang, tepatnya di hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024. Tema kita di acara Sejenak Bersama Scripture Indonesia adalah kasih yang menembus batas.
Ini dari Matius 15 ayat 21 hingga 28. Sebuah kisah yang pasti kita semua sudah tahu. Bagaimana seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus untuk memohon agar Yesus mengasihi dia dan khusus anaknya yang kerasukan setan. Yesus mengasihi perempuan itu karena imannya, tidak melihat dari mana dia. Itulah kasih yang menembus batas. Karena terkadang kita manusia melihat latar belakangnya dulu, agama, budaya, suku. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita, kasih itu tidak ada batasnya, menembus batas. Mari kita hadiri kegiatan sejenak bersama Scripture Indonesia atau SBS UI di hari Jumat 9 Agustus 2024 bersama dengan Ibu Pendeta Ripka Mayasari Tarigan, seorang pendeta dari Gereja Protestan Batakaro. Itulah beberapa informasi dari kami Ibu Bapak, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Ibu Bapak yang merelakan waktunya untuk kita bisa berjumpa saat ini. Dan terkhusus Pak Yoas. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Pendeta dengan Sama-sama. materinya. Menurut kami ini sangat berharga untuk kehidupan kami semuanya. Dan kami tetap akan bagikan oleh-oleh ini untuk gereja kami, untuk teman-teman kami. Dan Ibu Bapak mungkin yang tidak nonton dari awal atau nonton dari pertengahan, ada apa sih? Materinya bagaimana sih? Jangan takut, ada tayangan ulang di YouTube kami, YouTube Scripture Indonesia yang akan ditayang ulang hari Senin tanggal 29 Juli. Kami akan tayang perdana pada pukul 5 sore. Jadi Ibu Bapak bisa menonton di mana saja, kapan saja. Dan Bapak Ibu bisa mendapatkan materi dari. Baik, kami akan menutup acara ini dan mohon kesediaan Pak Yoos untuk membuat kesimpulan dan doa penutup untuk kami semuanya. Silakan Pak Pendeta Yoos. Ya, ya, izinkan saya menyimpulkan hanya dengan menayangkan satu kutipan yang sangat menginspirasi saya dari Christine Caine. Terkadang ketika engkau berada dalam tempat yang gelap, engkau berpikir engkau sudah dikubur, tapi sesungguhnya engkau tengah ditanam dan akan muncul kehidupan. Dan saya dari sini mengubahnya sedikit dengan mengatakan begini. Terkadang ketika engkau berada dalam sebuah tempat yang gelap, engkau berpikir engkau berada di dalam sebuah tomb, ya, makam. Tapi sesungguhnya engkau berada dalam sebuah womb, rahim. Apapun yang teman-teman saat ini sedang alami, percayalah bahwa Kristus Sang Immanuel itu begitu dekat, lebih dekat dari detak jantung Anda, lebih dekat dari nafas Anda. Dia begitu mengasihi kita dan dia akan selalu menemani kita, bahkan di lembah kekelaman sekalipun. Apapun yang kita alami, tidak ada yang lebih kuat dari cinta Allah itu. Ya. Izinkan saya menutup dalam doa. Ya Tuhan, di dalam putramu Yesus Kristus kami mengalami bahwa kerapuhan kami ternyata didekap oleh Kristus yang merapuh di atas kayu salib. Kami kau cintai dan kau tidak pernah menuntut kami untuk sempurna untuk dapat menerima rahmat-Mu. Engkau tidak pernah menuntut kami untuk baik-baik saja agar kami dapat mencintai-Mu melalui pelayanan kami, melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menerima kami apa adanya, tetapi juga mengundang kami untuk berubah, bertumbuh, menjadi serupa dengan gambaran putramu. Dan itu semua kiranya boleh memberi kami kekuatan dan semangat untuk berjuang, bertahan dari waktu ke waktu. Sebab kami telah ditemani oleh Kristus, Sang Sahabat itu. Bahkan sekalipun kami tidak melihat wajah Kristus, kami mengalami roh penolong yang lain itu, Roh Kudus, yang selalu memberi kami kekuatan untuk bertahan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang pada saat ini bergumul dengan kesehatan mentalnya. Temani, beri belas kasihan-Mu Tuhan.
Mau berdoa untuk setiap orang yang punya komitmen dan passion untuk menjadi konselor, pelayan, yang peka, sensitif pada kebutuhan orang dengan kesehatan mental. Beri kekuatan, kegembiraan untuk boleh menjadi sahabat bagi mereka yang bergumul dengan keadaan mental mereka. Terima kasih untuk Scripture Union, untuk Kak Restu, Kak Petra, dan kawan-kawan di Scripture Union yang mendedikasikan hidup mereka untuk boleh menyebarkan firman Tuhan dengan kreativitas yang tak terhingga yang datangnya dari Tuhan melalui berbagai media dan cara. Beri mereka Tuhan sukacita dalam melayani, dan ketika letih biarlah keletihan mereka boleh Kau topang dan Kau beri kekuatan baru. Untuk setiap orang pada ruang Zoom ini, biarlah damai berkat cinta-Mu menaungi merengkuh kami dari waktu ke waktu, hingga kami boleh berjumpa dengan wajah Kristus itu kelak. Di dalam namanya lah kami berdoa. Amin.